Ada 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Mohon dimurajaah kembali nanti. Di dalam berpuasa, puasa alhamdulillah kita sudah bisa puasa. Tapi kita perlu lebih mantap lagi ilmu puasanya. Dimulai dengan memasuki bulan Ramadan. Kapan sih? Dimulai dengan memasuki bulan Ramadan, kemudian niat puasa. Harus tahu kapan waktunya niat. Waktunya niat puasa itu adalah mulai maghrib. Maghrib tadi itu sudah masuk hari esok. Jadi di dalam Arab itu waktu itu berganti bukan jam 00.00, bukan. Tapi dimulai dari waktu maghrib tiba itu kita telah berganti hari. Artinya puasa hari esok itu boleh kita lakukan niatnya kapan? Di maghribnya. Jadi maghrib tadi itu boleh niat besok. Jadi kalau anda ingin niat takut lupa, tidak harus nunggu setelah taraweh. Habis buka pun, saat buka pun sudah boleh niat esok hari. Ini harus tahu waktunya. Kemudian niat berpuasa, waktunya mulai dari waktu maghrib tiba sampai subuh. Selagi anda belum masuk waktu subuh, anda boleh niat. Jadi panjang tuh niatnya, waktunya. Dan niat harus di malam itu, sebelum subuh tiba. Ini jumhur 3 madhab dari madhab kita, Imam Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali mengharuskan tabyid. Niat kita harus di malam itu, sebelum subuh tiba. Kalau sampai subuh belum niat, nggak dianggap sah puasanya. Itu menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama termasuk madhab kita Syafi'i. Jadi harus niat. Bebas, habis maghrib boleh, habis ini. Sampai mungkin saking takutnya lupa. Ini contoh, ini ekstrim. Biarpun tidak harus anda lakukan. Cuman namanya orang, niat itu kan cuma melintaskan di hati, aku ingin puasa besok. Bahkan seandainya anda di dalam sholat, serem nih. Lagi sholat, Allahu Akbar, ingat besok puasa, langsung lintaskan di hati, sah kok puasa niatnya. Allahu Akbar kabir, alhamdulillah katsirun, besok mau puasa. Biarpun itu tandanya anda tidak khusyuk, tapi puasa sah niatnya. Niat di dalam hati, niat di dalam hati. Niat kalau lagi sholat, niat di dalam hati. Misal, ya jangan begitu dong, masa ini cuma gambaran orang mungkin tak namanya takut lupa. Kemudian cara niatnya pun cukup melintaskan di hati, gak usah pakai ribet-ribet. Nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadisan wa lillahi ta'ala. Itu panjang, itu kesempurnaan. Bagus kalau ada menghafal. Jangan sampai gara-gara tidak hafal niat lalu nggak bisa puasa. Ini kejadian ibu-ibu tidak puasa. Kenapa? Kata Ustadz, kalau nggak niat nggak sah puasanya, maka saya nggak puasa. Loh, kenapa ibu nggak niat? Karena saya nggak taraweh. Terus apa hubungannya? Sebab saya niatnya ngikut imam taraweh. Kalau nggak taraweh kan nggak ada yang mimpin, berarti saya nggak bisa niat. Wah, ini salah gurunya. Niat tidak harus pakai nawaitu, cukup anda lintaskan di hati, saya puasa Ramadan itu loh. Puasa Ramadan wajib nggak? Wajib. Itu sudah selesai. Aku niat puasa Ramadan, lintaskan di hati, seret, sudah selesai. Cuma diucapkan dengan lisan sunnah, aku ingin puasa, aku mau puasa besok hari di bulan Ramadan. Selesai. Karena fardu, karena Allah Ta'ala. Anda sempurnakan dengan itu. Tapi cukup anda melintaskan, sudah sah. Supaya nggak bingung. Kemudian nanti dalam niat di hari pertama itu khawatir kita lupa. Kalau lupa kan nggak sah niatnya. Lupa. Maka nanti ada madhab lain, contohnya madhab Malik. Sengaja kami hadirkan madhab Malik, dalam catatan ini juga ada. Untuk mengantisipasi, membuat stok niat. Jadi dalam madhab Malik itu boleh kita di malam pertama itu anda niat, saya niat puasa di penuhnya 30 hari bulan Ramadan. Jadi dirapel niatnya di awal. Jadi besoknya tinggal nggak usah pakai niat. Itu bisa ikut madhab niat saja madhab Malik. Cuman mentang-mentang ikut madhab Malik, jangan lupa Syafi'i, tetap besok niat setiap malam, besok niat setiap malam, besok niat setiap malam. Kalau tiba-tiba lupa saja, bilang aku punya stok. Gitu aja. Jadi untuk digampangkan puasa itu jangan bingung. Baik, urusan niat digampangkan, selesai. Kemudian setelah itu ada hal yang harus anda mengerti. Orang yang wajib puasa itu siapa? Dan yang membatalkan puasa itu apa?
Yang wajib puasa, Anda wajib puasa. Ya, nanti ada orang yang tidak wajib puasa. Yang menjadi tidak wajib puasa adalah anak kecil, orang gila. Anak kecil, orang gila, mudah dihafal. Jadi kalau belajar fikih dengan kami, insya Allah Anda keluar dari majelis ini hafal, nggak usah pusing. Cara menghafalnya sudah dihadirkan. Yang nggak wajib puasa, anak kecil, orang gila. Orang gila sama anak kecil biasanya mirip-mirip, akalnya belum sempurna. Anak kecil, orang gila. Yang nggak wajib puasa lagi apa? Orang sakit, orang tua. Orang tua itu kayak orang sakit itu kayak orang tua. Kan itu aja, gampang hafalnya. Jadi kalau belajar tuh gimana cepat ngafal? Sudah dapat 4. Anak kecil, orang gila, orang sakit, orang tua. Langsung hafal nanti kalau belajar di sini. Kalau tidak hafal masuk SLB nanti. Ayo. Orang sakit, sakit apa? Yang sakit yang memberatkan dia berpuasa sampai pingsan, sampai menjadi sakit. Harus ada ilmunya juga itu penjelasan. Kalau enggak nanti tiba-tiba ada seorang anak gadis nggak puasa. Kenapa, Dok? Nak, kamu enggak puasa? Sakit. Sakit apa? Sakit jerawat. Ya enggak, bukan itu. Sakit yang menjadikan dia berat puasa. Melintir-melintir perutnya, lemes, sakit. Orang tua, tua itu kayak apa? Tua yang tampak kayak orang sakit. Tua. Ada orang umur 70 keker gak perkasa. Bukan itu. Tua menjadikan lemes. Maka jangan dipaksa dia berpuasa. Dia tidak wajib berpuasa. 4. Tidak wajib berpuasa. Kemudian ada lagi yang tidak wajib berpuasa adalah satu setel juga. Orang hamil, orang menyusui. Kan enak ngapalnya. Kalau udah hafal betul-betul Anda harus masuk SLB deh. Orang hamil menyusui kan satu paket. Hamil menyusui, orang hamil menyusui. Ada ibu-ibu baik dia. Orang tampaknya solehah. Dia 40 tahun nggak pernah puasa Ramadan. 40 tahun nggak pernah puasa Ramadan. Ibu-ibu, baik dia. Rajin pengajian, ustazah lagi. Dan dia nggak dosa rupanya. Kenapa? Habis melahirkan nyusui, habis nyusui hamil lagi. Hamil melahirkan lagi nyusui. Hamil lagi melahirkan nyusui, hamil lagi. Sampai anaknya 13 kali 3. Waduh, habis. Kurang lebih begitu. Makanya ibu-ibu tidak usah takut untuk hamil. Enggak wajib puasa kalau Anda merasa berat dengan kandungan Anda. Singkatnya seperti itu. Hamil menyusui. Dapat berapa? 6. Kemudian nanti satu paket. Tidak wajib puasa. Orang haid dan orang nifas. Wah enak, dua. Orang haid sama orang nifas. Anda tidak punya urusan perempuan. Laki-laki tidak punya urusan dengan ini. Tapi istrimu punya urusan. Haid dan nifas. Ada ilmunya sendiri. Yang ke-9 adalah orang bepergian. Kalau Anda bepergian jauh, lebih dari 80 kilo tujuan Anda, maka tidak wajib berpuasa. Asalkan perginya sebelum fajar tiba. Kita tutup ini, karena ini adalah ringan. Dan nanti sebenarnya kalau bahasan fikih di sini ada. Dari 9 itu nanti siapa yang wajib mengqadha dan siapa yang bayar fidyah. Gitu. Kalau dirinci gampang, anak kecil tidak qadha, tidak fidyah. Jelas kan? Anda setelah gede suruh qadha puasa Anda dulu? Nggak ada. Suruh bayar fidyah? Nggak ada. Nah, kalau orang tua orang tua itu adalah bayar fidyah, nggak bisa qadha. Kenapa? Karena tidak akan muda lagi. Sederhana menghafal gitu. Belajar fikih itu harus gampang, gamblang. Orang tua bayar fidyah, nggak ada qadha. Kalau qadha berarti suruh muda lagi. Orang sakit dilihat sakitnya bakal sembuh atau tidak sembuh. Kalau sakitnya sembuh, qadha. Kalau nggak sembuh berarti fidyah. Kayak orang tua. Karena orang tua nggak muda lagi, orang sakit yang nggak ada harapan sembuh, fidyah. Hamil dan menyusui dilihat. Kalau dia khawatir akan dirinya, cukup qadha saja. Tidak pakai fidyah. Tapi kalau dia khawatir kepada anaknya, saya mah biasa saja, cuman kasihan bayiku, fidyah dan qadha. Orang haid dan orang nifas wajib qadha. Enggak wajib puasa, tapi wajib qadha. Suamimu suruh nemen itu. Kasihan nih perempuan ini suruh mengqadha sendiri. Anda temani istri Anda puasa sunnah adanya. Baik. Setelah itu bepergian qadha, tidak pakai fidyah. Kurang lebih seperti itu. Baik, sekarang kita ingin masuk singkat tentang 9 hal yang membatalkan puasa. Sebetulnya sudah sering kami bahas detail, cuman kita telat. Seharusnya detail. Ada beberapa episode tapi yang enak.
Dan belajar fikih harus enak. Kalau nggak enak tuh nggak. Baik. Yang batalkan puasa ada 9 juga. 99 pengen mudah. Ya Asmaul Husna 99 membatalkan puasa 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Yang batalkan puasa yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Isinya banyak. Ini dah, memasukkan sesuatu ke lubang yang 5. Apa masuk ke satu ke lubang yang 5? Lubang mulut, lubang telinga, lubang hidung, lubang depan, jalur depan untuk buang air kecil, buang belakang buang air besar. Itu yang batalkan puasa. Anda amati. Sudah, jangan ditambah-tambah doh. Kita madhab Syafi'i, madhab Malik lain. Pokoknya Anda hafalin 5. Anda tahu 5 enggak? Garuda Pancasila 5, jangan ditambah. 5, mulut, hidung, masukkan ke hidung, telinga, buang air kecil, buang air besar. Ini pun ada sedikit rinciannya. Yang dimaksud masukkan lubang mulut itu gimana? Bukan masukkan ke lubang mulut ini, tapi nelennya, harus ada penjelasannya. Yang batalkan adalah nelennya. Kami suka dalam membahas fikih itu kadang pakai contoh ekstrim, contoh yang serem begitu. Sebenarnya biar untuk paham saja. Seandainya Anda di siang hari, Ibu Solehah itu, siang hari tiba-tiba Anda ngambil es krim lalu Anda masukkan ke mulut, batal enggak puasa Anda? Batal. Dilihat dulu, kalau ditelan batal, kalau enggak ditelan enggak batal. Jadi masukkan es krim ke mulut, kalau tidak ditelan enggak batal, enggak usah. Cuman jangan iseng, ngapain juga masukin es krim ke mulut, bodoh banget. Selagi tidak ditelan, yang membatalkan apa? Nelennya. Tapi makruh memasukkannya, makruh. Kalau ketelan batal. Sama, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang orang ngantuk tanya, Buya, bolehkah sikat gigi, apakah sikat gigi siang hari bulan Ramadan membatalkan puasa? Kita jawab, asalkan sikat giginya jangan ditelan. Nelen sikat gigi batal. Jadi pikir, cuman makruh karena ada sesuatu rasa dimasukkan. Nah, yang dimaksud nelen, nelennya, sikat gigi tidak membatalkan puasa, tapi makruh hendaknya dihindari. Sikatnya sebelum tiba waktu subuh. Sebelum tiba waktu subuh, sebelum adzan subuh sudah selesai sikat gigi biar bersih. Kalau ternyata harus sikat gigi, yang pakai maksudnya bikin yang odolnya itu makruh, seperti es krim dalam masuk mulut. Siwakan tetap sunnah, kumur dalam wudu sunnah, asalkan tidak boleh curang. Asal kumur dalam wudu sunnah, asalkan setelah itu dilepeh, dibuang dengan maksimal, gitu. Tapi kalau ada curang, nakal, tahan sedikit, cek batal puasanya. Sikat gigi, nah, siwakan fil madhab yang dikukuhkan dalam madhab kita, asalkan sebelum tergelincir matahari, sebelum masuk waktu duhur tiba, siwakan tetap sunnah. Di siang hari bulan Ramadan, siwakan sunnah. Baik, nelen. Jadi yang batalkan adalah nelennya. Selesai. Baik. Dan itu pun nggak boleh Anda ngantuk tidur. Tatonya setelah begini langsung mentang-mentang faham, langsung iseng nulis, ngetik. Padahal ada keterangan selanjutnya. Nah, sampai di rumah ditanya sama istrinya, Bang, nelen ya yang batalkan puasa? Iya. Bang, nelen ludah gimana Bang? Makanya gara-gara tadi belajarnya setengah-setengah, bingung ditanya istrinya. Kayaknya batal. Wah, kayaknya enggak juga dong. Masa ada wudu kayaknya batal, kayaknya enggak. Harus pasti dong, nggak bisa dong Bang, saya nelen enggak? Akhirnya bingung sampai pagi, baru jam 9 sudah kering tenggorokannya. Kenapa? Salah paham. Dipikir nelen ludah membatalkan puasa, akhirnya ngeludah terus. Tidak elok, tidak cantik, tidak indah. Nah, menelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Menelan ludah tidak membatalkan puasa. Akan tapi ada syaratnya juga.
Ada 3 syaratnya dalam ludah itu membatalkan puasa. Pertama adalah ludahnya sendiri. Ludah tetangga batal. Kita menelan ludahnya tetangga batal. Mungkin enggak? Ya mungkin, mohon maaf, suami istri lagi tertukar ludahnya, batal puasanya, hati-hati. Ludahnya istri batal. Biasanya orang kita ngomong menelan ludahnya tetangga pada orang mikirin jorok-jorok, ya enggak ada lah, ada ludah diambil. Ya mungkin suami istri yang terjadi. Anda harus ngerti mesra dong, jangan belajar fikih dong, belajar cinta juga dong. Nah, menelan ludahnya istri batal puasa. Tapi ludah sendiri enggak. Ini yang pertama, ludahnya sendiri. Yang kedua, ludahnya belum bercampur sesuatu. Tapi kalau ludahnya campur gula, campur permen, batal. Jelas ya? Yang ketiga adalah ludah masih di pabriknya, berada di mulutnya. Jadi yang membatalkan ludah di mulutnya sendiri ini. Kalau ternyata ada ibu-ibu iseng ngambil gelas, tak taunya ada ludah, taruh di gelas sampai setengah gelas, taruh di kulkas dingin, alasannya ludahnya sendiri, kemudian diminum, jorok, batal karena ludahnya sudah keluar dari mulutnya. Ini gambaran mulut ya, selesai. Hidung, habis waktunya. Hidung Anda masukkan lubang hidung, lubang yang mana yang dimaksud hidung? Dia mentang, oh yang batalkan puasa masuk lubang hidung, pulang. Di sini nggak serius, langsung main handphone. Pulang di rumah ditanya sama suaminya, adik belajar tadi? Iya. Yang batalkan puasa apa? Masukkan satu ke lubang hidung. Oh, apa saja? Iya, apa saja. Akhirnya tanya, dek, ngupil bakalin puasa enggak? Gara-gara dia nggak konsen, bingung. Nah, yang dimaksud membatalkan puasa adalah masukkan ke lubang hidung bagian dalam, bagian atas sini yang seandainya itu yang kita masukkan air, kita akan merasakan nyegrak panas. Jadi kalau masih bagian bawah, tidak yang terasa nyegrak, itu tidak membatalkan puasa. Maka ini kabar gembira bagi siapapun yang punya hobi itu tidak membatalkan puasa. Akan tapi tolong ada sopan santun, jangan depan orang. Itu saja, sederhana. Jadi belajar fikih itu sebenarnya enak, nggak susah. Harus paham betul, nggak ada setengah paham. Masukkan ke lubang hidung dalam mazhab Syafi'i. Mana yang di lubang hidung? Lubang telinga. Yang dimasuk lubang telinga adalah yang tidak bisa dijangkau oleh jemari. Kalau Anda masukkan jemari kelingking Anda asalkan normal sini, nggak dipasang kuku panjang begitu, normal nggak ada kukunya, Anda masukkan sini, ini bagian luar, nggak batal puasanya. Tapi dipasang panjangan nih, masuk, batal. Selesai. Kemudian mohon maaf, lubang depan adalah sama. Seorang laki-laki mungkin ada pengobatan, meneteskan suatu ke lubangnya, batal puasanya. Seorang wanita kadang-kadang di saat tertentu harus ada pengobatan, dimasukkan kapsul lubang, batal puasanya. Termasuk mohon maaf, ini majelis mulia, harus kita angkat ibadah majelis. Kita tidak boleh ngomong jorok, tapi majelis. Seorang perempuan, mohon maaf, jika memasukkan jemarinya ke lubang, batal puasanya. Maka bagi wanita di saat hendak beristinja, bersuci dari buang air kecil, cukup dengan perut jemarinya. Kalau dengan perut jemarinya ditekan seperti apapun, itu masih bagian luar. Tapi kalau sudah dibelokkan begini, masuk ke dalam, batal puasanya. Hati-hati. Cukup dengan begini, sudah diatur oleh Allah cara bersihkan begini. Ada sebagian perempuan yang kena was-was, harus tangannya bergerak-gerak di dalamnya, ini membatalkan puasa. Lubang belakang juga sama. Sampai di sini saja, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain, insya Allah.